Meski dilarang FIFA, Tijjani Rejders akui masih sering dibujuk jadi WNI dan bela timnas Indonesia. Pengen tahu berita selanjutnya? Simak videonya sebagai berikut. Tijjani Rejders mengakui masih sering dibujuk untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas Indonesia, meski aturan FIFA tidak akan mengizinkannya. Sang gelandang keturunan Indonesia sedang menjadi pembicaraan hangat di seluruh dunia setelah tampil gemilang pada laga debutnya di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Rejders menjadi starter untuk Manchester City, yang melawat ke Molyneux untuk menghadapi Wolves pada Sabtu, 16 Agustus 2025, lalu. Sang gelandang yang direkrut dari AC Milan pada bursa transfer musim panas ini tersebut sukses mencetak sebuah gol dan sebuah assist untuk Erling Haaland dalam kemenangan 4-0 tersebut. Pemain berusia 27 tahun menjadi sensasi di Liga Inggris seiring dengan kegemilangannya tersebut, namun performa tersebut bukan menjadi hal yang mengherankan bagi publik Belanda. Rejders telah menjadi andalan untuk timnas Belanda sejak melakoni debutnya pada 2023. Dia kini sudah mengemas 23 caps dengan mencetak 4 gol. Beberapa tahun lalu, saat Shin Tae-yong masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Rejders pernah dibujuk PSSI, namun menolak karena lebih memilih membela Belanda. Meski begitu, dia mengakui tetap mencintai sepak bola Indonesia, bahkan mengikuti liganya dan timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media Malaysia, Stadium Astro, Rejders mengaku ingin berjumpa skuad Garuda di Piala Dunia 2026 dan menghadapi sang adik, Eliano Rejders. Saya juga mengikuti sepak bola Indonesia, liganya dan juga tim nasional, kata Rejders kepada Stadium Astro. Saya harap Indonesia sukses lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka punya peluang terbaik, sambungnya. Siapa tahu, saya mungkin berkesempatan bertemu adik saya di turnamen yang sama. Belanda melawan Indonesia, tandas ex-gelandang AS Alkmaar tersebut. Meski sudah tidak mungkin membela timnas Indonesia, Rejders mengaku masih sering diminta fans untuk berganti kewarganegaraan dan membela skuad Garuda. Masih ada fans yang meminta saya mengganti kewarganegaraan demi mengenakan seragam Indonesia, katanya. Sekalipun bisa dinaturalisasi, Rejders tidak akan diperbolehkan untuk berganti federasi karena dia sudah membela timnas Belanda lebih dari 3 kali. Sebagai informasi, dalam peraturan FIFA, seorang pemain hanya bisa berganti federasi jika tampil kurang dari 3 kali dan pertandingan terakhirnya dengan suatu negara tidak dilakoni setelah berusia 21 tahun. Sementara itu, Shin Tae-yong belak-belakan menjawab soal tudingan dipecat karena masalah komunikasi dan dinamika ruang ganti. Salah satu rumor yang muncul pada saat itu mengindikasikan bahwa Shin Tae-yong menghadapi kendala dalam berinteraksi dengan para pemain timnas Indonesia, terutama yang berkarir di Eropa. Namun, klaim itu dibantah secara tegas oleh STY dalam sebuah podcast yang dibawakan bersama JJ, penerjemahnya saat masih melatih timnas Indonesia. Menurut STY, selama menangani tim Garuda sejak tahun 2019, tidak ada masalah internal yang berkaitan dengan komunikasi. Ia bahkan mengkritik tindakan salah satu anggota Exco PSSI yang dianggapnya sengaja menyebarkan rumor tersebut. Kalau memang ada masalah, saya terima diberhentikan, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Jackpot. Pengalian tebal, tapi, sampai detik saya diberhentikan, nggak ada masalah sama sekali, serius. Saya bersumpah, meski diancam dibunuh, lanjutnya. Lebih lanjut, saat melakoni laga tandang ke Bahrain dan ke Cina, ST menegaskan tidak pernah terjadi kendala komunikasi. Nggak ada masalah sama sekali, tapi saya bingung kenapa bisa ada rumor itu, saya juga merasa aneh, tuturnya. Kalaupun ada masalah, mungkin JJ atau Super Jin pun segan menerjemahkan. Tapi kenyataannya, kami tidak canggung sama sekali, tambahnya. Pemain-pemain naturalisasi juga, tidak pernah komplain dengan urusan komunikasi ke kami, karena komunikasi kami lancar. Saya heran kenapa isu itu terus dibicarakan dan mengada-ada, apalagi anggota Exco, jelas Shin Tae-yong. Meski tidak secara gamblang menyebutkan, Shin Tae-yong berpandangan bahwa anggota Exco PSSI tersebut sudah merugikannya dengan mengarang cerita. Dia berbohong. Tidak seharusnya mengarang cerita, apalagi sampaikan merugikan pihak lain. Kita harus jujur, pungkasnya. IND